Bayangkan kalau satu serangan terkuat Goku tak pernah sekalipun menyentuh sasarannya. Apa yang akan terjadi? Selamat datang di duel lintas semesta paling ditunggu-tunggu, di mana dua legenda dari dunia yang sangat berbeda akhirnya bertemu di satu arena. Di satu sudut kita punya Son Goku, pejuang Saiyan legendaris yang kekuatannya mampu mengguncang galaksi. Dan di sudut lainnya, ada Minato Namikaze, sang kilat kuning dari Konoha, ninja tercepat yang pernah ada, yang kecepatannya seolah menipu ruang dan waktu. Ini bukan sekadar adu pukul biasa. Pertemuan ini adalah ujian fundamental antara kekuatan murni yang tak terbatas dan kecepatan absolut yang nyaris sempurna. Saat aura keduanya mulai berbenturan dan udara di sekitar mereka terasa memadat, satu pertanyaan besar muncul di benak kita semua. Apakah kekuatan sebesar apapun akan selalu bisa mengejar kecepatan yang sempurna? Di awal pertarungan, Goku, dengan senyum khasnya yang penuh percaya diri, mungkin akan sedikit meremehkan Minato. Ia terbiasa menghadapi lawan-lawan yang kuat secara fisik. Tapi Minato adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Goku melancarkan serangan pertamanya. Sebuah pukulan cepat yang biasanya sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan melawan musuh biasa. Namun, yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Tepat sebelum pukulannya mendarat, Minato lenyap begitu saja, lalu muncul kembali di belakang Goku dalam sekejap mata. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan, hanya kilatan kuning sesaat. Minato tidak membalas dengan serangan mematikan, ia hanya menatap Goku dengan tatapan tenang, seolah sedang mengukur lawannya. Goku menyadari ini bukan pertarungan biasa. Ia meningkatkan kecepatannya, mulai bergerak lebih serius. Serangkaian pukulan dan tendangan dilancarkan, menciptakan gelombang kejut yang merusak area di sekitar mereka. Tapi setiap serangannya hanya mengenai udara kosong. Minato, dengan Hirashin no Jutsu andalannya, berpindah dari satu kunai ke kunai lain yang telah ia sebar di seluruh arena. Ia menari di antara serangan-serangan Goku, membuatnya tampak seperti hantu yang tidak bisa disentuh. Setiap kali Goku berpikir ia berhasil mengunci posisi Minato, Sang Hokage keempat sudah berada di tempat lain. Ini adalah permainan kucing dan tikus tingkat dewa. Goku, yang biasanya menjadi pemburu, kini frustrasi karena mangsanya terlalu licin. Minato tahu ia tidak bisa menang dalam adu kekuatan langsung. Kekuatan fisik Goku berada di level yang berbeda. Jadi, strateginya adalah menguras energi Goku sambil mencari celah untuk satu serangan telak. Dengan kecepatan superiornya, Minato mulai melancarkan serangan balasan. Bukan serangan besar, tapi serangan presisi yang cepat dan menyakitkan. Ditujukan pada titik-titik vital. Sebuah rasengan kecil di punggung Goku, sebuah tendangan cepat ke samping, lalu ia menghilang lagi. Serangan-serangan ini mungkin tidak cukup untuk melukai Goku secara serius, tapi sangat mengganggu dan terus-menerus memecah konsentrasinya. Goku mulai merasa tertekan. Bagaimana cara melawan seseorang yang bahkan tidak bisa kau lihat gerakannya? Merasa frustrasi, Goku memutuskan untuk menaikkan level permainannya. Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa menghindari ini, teriaknya. Rambutnya berubah menjadi emas, auranya meledak, dan ia berubah menjadi Super Saiyan. Kecepatan dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Gerakannya kini jauh lebih cepat. Bahkan mungkin secepat kilat. Ia mulai bisa mengimbangi pergerakan Minato. Pertarungan kini menjadi lebih seimbang. Pukulan Goku nyaris mengenai Minato beberapa kali, memaksa Sang Hokage untuk menggunakan Hiraishin dengan lebih intensif dan taktis. Arena pertarungan menjadi panggung kilatan emas dari aura Super Saiyan dan kilatan kuning dari jurus Minato. Tapi Super Saiyan saja tidak cukup. Minato masih terlalu gesit. Goku tahu ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia menggunakan instant transmission, teknik teleportasi yang ia pelajari di planet Yardrat. Sekarang, pertarungan ini menjadi duel teleportasi. Goku muncul di depan Minato. Minato menghilang. Minato muncul di belakang Goku. Goku langsung berteleportasi untuk menghindar. Mereka berdua lenyap dan muncul kembali di berbagai titik arena dalam sekejap mata, menciptakan pertarungan
yang bahkan sulit diikuti oleh mata dewa sekalipun. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang bisa berpikir lebih cepat dan memprediksi gerakan lawan satu langkah di depan. Di tengah duel teleportasi yang intens, Minato menyadari satu hal. Instant transmission milik Goku memerlukan konsentrasi untuk merasakan ki atau energi seseorang sebagai tujuan. Sedangkan High Rising milik Minato hanya memerlukan segel kunai sebagai penanda. Minato punya keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kecepatan aktivasi. Dengan pemahaman ini, Minato menjalankan rencana pamungkasnya. Ia melemparkan puluhan kunai Hiraishin ke segala arah, menciptakan jaring teleportasi yang kompleks di seluruh medan pertempuran. Goku, yang fokus pada pergerakan Minato, tidak menyadari jebakan yang sedang disiapkan untuknya. Minato kemudian muncul tepat di depan Goku, memancingnya untuk menyerang. Goku melihat kesempatan, melancarkan pukulan terkuatnya. Tepat pada saat itu, Minato berteleportasi ke kunai di belakang Goku, sambil secara bersamaan melemparkan satu kunai khusus tepat di atas kepala Goku. Saat Goku menyadari umpannya, sudah terlambat. Minato kemudian berteleportasi ke kunai di atas Goku dan turun dengan sebuah rasengan raksasa di tangannya, siap menghantam titik buta Goku dari atas. Ini adalah serangan kombinasi yang sempurna, memanfaatkan kecepatan, strategi, dan momen kejutan. Namun, mereka berdua meremehkan satu sama lain. Tepat sebelum rasengan itu mendarat, Goku, dalam sepersekian detik, merasakan bahaya yang luar biasa. Tanpa berpikir, insting bertarungnya mengambil alih. Ia tidak mencoba menghindar atau berteleportasi. Sebaliknya, ia melepaskan seluruh energinya dalam satu ledakan dahsyat ke segala arah. Sebuah gelombang energi raksasa yang tidak hanya menghancurkan rasengan Minato, tapi juga memaksa Minato mundur jauh ke belakang untuk menghindari dampaknya. Arena hancur lebur. Debu dan asap menutupi segalanya. Ketika asap mulai menipis, terlihat Goku berdiri di tengah kawah besar, napasnya terengah-engah. Ia sudah kembali ke wujud normalnya. Di sisi lain, Minato berdiri dengan beberapa luka goresan, jubahnya sedikit robek, tapi ia tetap tenang. Keduanya saling menatap dari kejauhan. Ada rasa hormat di mata mereka. Goku tersenyum. "Kau hebat sekali," katanya, mengakui kecepatan dan strategi Minato yang luar biasa. Minato balas tersenyum tipis. "Kau juga. Kekuatanmu benar-benar di luar nalar." Mereka berdua menyadari bahwa melanjutkan pertarungan ini hanya akan berakhir dengan kehancuran total. Tidak ada pemenang yang jelas. Kekuatan absolut Goku terbukti bisa menandingi kecepatan Minato dengan ledakan area, sementara kecepatan Minato terbukti bisa membuat kekuatan Goku menjadi sia-sia. Pertarungan ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah perayaan dua filosofi bertarung yang berbeda. Goku, perwujudan dari kekuatan yang terus melampaui batas, dan Minato, perwujudan dari kecerdasan dan kecepatan yang sempurna. Pada akhirnya, mereka berdua adalah legenda di alam semesta masing-masing karena alasan yang sangat kuat. Duel mereka menjadi sebuah kisah yang akan diceritakan di lintas dimensi. Sebuah bukti bahwa dalam pertarungan, bukan hanya kekuatan atau kecepatan yang menentukan, tetapi juga kecerdikan, strategi, dan rasa hormat terhadap lawan. Siapa menurutmu yang akan benar-benar menang jika pertarungan ini dilanjutkan sampai akhir? Tuliskan teorimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.